Ya. Maaf saya lupa tadi ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Aduh, lupa saya. Besok jam berapa? Jam 4 Pak, 4 sore. Oh, 4 sore. Iya. Iya, udah Ya, masuk sudah. belum Pak? Udah. Di full screen aja. Hmm, Udah Pak, Udah. udah. Nih saya Oh, mulai aja. ini full screen-nya bisa. Ini apa nih? Pakai PPT atau pakai PDF? PDF Pak, dari Canva. Ya, PPT aja. Oh iya. PDF itu susah full screen-nya. Hmm, Masih kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak Pak? Oh, udah. Udah. Sudah. Udah. Udah ya Pak. Udah. Saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam Pak, hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efisiensi Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan di Indonesia sebelum dan masa pandemi COVID-19. Lalu untuk latar belakang penelitian, terdapat fenomena yang saya ambil berdasarkan data statistik perbankan Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Jadi selama periode 5 tahun ini terlihat jelas angka BOPO dan NPL naik signifikan dari tahun 2019 ke 2020, sementara nilai LDR dan profit yang diproyeksikan menggunakan ROA menurun signifikan di tahun 2019 ke 2020 menjadi 1,64% di Desember 2020. Hal ini kemungkinan diduga adanya pandemi COVID-19 yang muncul di tahun 2019 dan masuknya ke Indonesia di tahun awal 2020. Jadi naik turunnya angka BOPO, NPL, dan LDR, dan adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi profitabilitas perbankan di Indonesia. Lalu berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya research gap, yaitu efisiensi operasional berpengaruh positif menurut Hunjira dan Paren Regi, serta berpengaruh negatif menurut Dewi Bajra dan Setia et al. Untuk risiko kredit berpengaruh positif menurut Milion et al. Dan Hunjira et al. Dan berpengaruh negatif menurut Yudiartini dan Shian Hartaska. Untuk risiko likuiditas berpengaruh positif menurut Hunjira et al. Dan Setia et al. Serta berpengaruh negatif menurut Fatmawati dan Yudiartini. Untuk penelitian ini ada 4 rumusan masalah, yaitu 1, apakah efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profit? Kedua, apakah risiko kredit berpengaruh positif terhadap profit? Ketiga, apakah risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap profit? Dan apakah pandemi COVID berpengaruh terhadap profitabilitas? Lalu, terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efisiensi operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, dan pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu untuk sumber referensi dan menambah pengetahuan, serta bermanfaat bagi praktisi untuk meningkatkan profit perusahaannya dan dapat dijadikan sumber acuan untuk mengambil keputusan. Lalu, dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk memperkuat pengaruh penelitian menggunakan grand theory, signaling theory, dan didukung oleh teori-teori lainnya seperti uraian perbankan, manajemen risiko bank, profitabilitas, efisiensi operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, dan pandemi COVID-19. Lalu untuk rangka pemikiran, menggunakan hipotesis H1 efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profit, H2 risiko kredit berpengaruh positif terhadap profit, H3 risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap profit, dan H4 pandemi COVID berpengaruh terhadap profit. Lalu untuk metodologi penelitian, menggunakan objek penelitian bank umum konvensional periode 2016 sampai 2020 dengan desain penelitian kausalitas dan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka dengan pengambilan sampel menggunakan teknik proposi sampling dengan kriteria
bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek periode 2016 sampai 2020 dengan perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangannya yang telah diaudit. Lalu laporan keuangan menyajikan semua data yang diperlukan dalam penelitian selama periode pengamatan. Lalu untuk operasionalisasi variabelnya, menggunakan variabel dependent profitabilitas dengan rumus ROA laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Lalu untuk variabel independen pertambah menggunakan efisiensi operasional yang diproksikan menggunakan BOPO dengan rumus total beban operasional dibagi total pendapatan operasional. Lalu variabel independen kedua adalah risiko kredit yang diproksikan menggunakan NPL dengan rumus kredit bermasalah dibagi total kredit. Lalu variabel independen yang ketiga menggunakan risiko likuiditas yang diproksikan dengan LDR dengan rumus kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga. Lalu pandemi COVID sebagai variabel independen keempat yaitu variabel dummy dengan kriteria 1 sama dengan masa pandemi COVID dan 0 bukan pandemi COVID, serta bank size sebagai variabel kontrol yaitu dengan rumus total aset. Lalu yang terakhir untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan terdiri MEAN, standar deviasi, minimum dan maksimum. Lalu untuk analisis regresi data panelnya terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiple. Lalu untuk uji asumsi klasiknya terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu untuk model penelitiannya ada 2 model yaitu model regresi pertama untuk menguji hipotesis 1, 2, 3 tanpa melibatkan hipotesis pandemi COVID sebagai dummy variabel. Lalu untuk model regresi keduanya untuk menguji hipotesis 1, 2, dan 3, dan 4 dengan menggunakan variabel dummy. Lalu untuk teknik pengujian hipotesisnya menggunakan koefisien determinasi dan uji signifikansi parameter individual atau uji T parsial. Sudah Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Ya bagus ya, pas sekali kamu presentasi itu efektif ya. Iya. Saya rasa nggak ada yang perlu saya sampaikan ya. Iya Pak. Cuma nanti waktu kamu menjelaskan variabel pandemi COVID itu kamu kasih tahu itu variabel dummy ya. Iya Pak. Lupa kasih tahunya nanti yang penguji kan Pak Muklis sama Bu Vina itu ya. Nah Bu Vina jadi jangan khawatir nggak apa-apa lah. Jadi dia bisa mudah dia mengerti ya. Yang sampaikan ini dan ya rumus juga bagus itu nggak ada lagi yang mau saya pikirkan. Ini BOPO, FPL, LDR, SES. Kamu ada 3 variabel dependen kan? Iya Pak, 3 terus. BOPO kedua ada dummy ada 4 ya. Iya Pak. Bagus ya, bagus. Iya. Pak. Ya. Pak saya mau nanya, berarti yang dummy itu 2019 sama 2020 kan ya Pak? Ya benar-benar, karena kalau masukkan data 2 tahun sebelumnya nggak imbang kan? Iya. Nggak imbang, jadi kalau kamu masukin data, jadi kalau ditanya kenapa di model 2 itu hanya 2019-2020, kamu jawab, karena kalau masukkan data yang dari awal nggak imbang Pak, karena saya ingin melihat hanya dampak dummy sebelum dummy setahun dan saat dummy ya. Jadi saat pandemi sama saat sebelum pandemi setahun aja ukurannya. Jadi yang 2020 itu saat pandemi dan sebelum pandemi setahun sebelumnya. Jadi jangan pakai berapa tahun sebelumnya, nggak bagus itu. Berarti juga, berarti yang untuk model pertama itu full ya Pak 2016 sampai 2020. Ya, terus yang model kedua itu hanya 2019 sama 2020 gitu ya Pak? Ya itu ya full aja. Berarti nanti kalau misalkan itu kalau misalnya ditanya itu annual kuartal berarti yang 2019-2020-nya kuartal ya Pak pakainya atau tetap annual Pak? Sebaiknya sih kalau supaya datanya banyak ya pakai kuartal. Pakai kuartal. Ya, kuartal kan ada di kuartal 1, 2, 3 dan laporan keuangan kan. Kuartal 4 itu kan laporan keuangan. Jadi ada 4 laporan di 2029, 4 laporan 2020. Tapi kamu sampaikan jangan ngomong kuartal dulu, kamu bilang aja tahunan. Nanti kalau diusulkan kuartal baru terima ya. Oh ya, berarti bilangnya tahunan dulu aja Pak. Ya, jadi kamu perusahaannya ada berapa? Ada berapa perusahaannya?
Oh, saya baru carinya tuh kan totalnya 46 Pak, cuman itu kan ada yang Iya. campur syariah, terus saya kurangin totalnya sekitar 41 jadinya. Sebenarnya kalau rule of thumb-nya itu kamu kan ada variabel dependent ada 5 tuh, mode kedua Mhm, itu. mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Minimal Mmm. itu satu variabel dependent 10, jadi 50 data minimal sebenarnya. 50. Iya. 50. Karena setahun itu tapi kalau muka pakai kuartal jadi kalau kuartal jadi itu jadi berapa tuh? Jadi 200 bagus sekali ya. Iya. 200. Jadi kalau pakai kuartal lebih bagus, tapi kalau pakai tahunan karena kamu cuma 40 ya 40. Kamu variabel kamu ada 5 tuh. Iya, Pak. BOPO, NPL, LDR, apa? DF itu dummy, size Dummy. itu 5. Mhm. Minimal 10 gitu ya, 10 minimal. Satu Oh. variabel independen itu. Oh, iya, Itu Pak. saya pernah baca di jurnal tuh saya S3 dulu, di variabel itu ada variabel saya data saya banyak, data saya itu ada 1.300 ya. Mhm. Tidak ada masalah itu karena ini sedikit sekali datanya, jadi sulit nanti melihat pergerakannya. Tapi Mmm. nanti aja kalau mereka serangan seperti itu, kuartal pakai kuartal. Oh, ya, Pak, berarti annual aja ya, Pak, kita bilangnya? Annual dulu, tapi kalau mau kuartal iyain aja kan. Oh, ya. Tapi Iya, kalau Pak. yang data yang mode 1 nggak usah pakai kuartal ya. Iya, annual ya, Pak, langsung. Ya kan data udah banyak tuh, nggak usah Mhm. kuartal. Nanti kamu bandingkan hasilnya, misal kalau dia kalau nggak bisa dibanding beda tuh. Regresi 1, 2 nggak bisa dibandingkan karena kan regresi 2 melihat dampak pandemi, kalau 1 kan nggak lihat dampak pandemi kan. Mhm. Jadi bukan ngebandingin ya, Pak, cuma melihat sebelum sama saat pandemi gitu ya, Pak, Biasa berarti? pandemi ya, dampak pandemi ya. Kalau yang mode 1 kan ngelihat dampak pandemi, kan ngelihat Mhm. bagaimana variasinya. Jadi nanti kamu boleh membandingkan misalnya kalau eh, apa kalau dipisah variabel dummy sama dijadikan variabel dummy ya, Mhm. hasilnya kan beda, bisa juga kamu bandingkan banding hasilnya. Tapi banding hasilnya itu hati-hati membaca analisis data. Jadi kalau seandainya regresi 1 itu untuk tidak melihat dampak pandemi beberapa tahun, Mhm. hasil seperti ini ya. Mhm. Eh, eh, Bisa juga gini, misalnya pakai variabel dummy. Nah, Mhm. ternyata misalnya Bopo pengaruh sama dengan Bopo mode 1, bisa juga kamu kasih tahu itu. Oh, Jadi iya. dampak Bopo mode 1, mode 2 itu sama aja. Baik Mmm. baik baik melihat dampak pandemi atau enggak ya. Iya, Nah, Pak. itu kalau yang NPL bisa sama juga gitu ya. Dampak pandemi apa enggak itu. Nah, jadi bisa lihat itu atau nanti bisa kalau bisa nggak misalnya pakai uji beda uji beda ya. Uji beda, Misalnya heeh. bisa ini dua kemungkinan tuh pada satu bisa pakai regresi, bisa pakai uji beda. Mhm. Nah, jadi kalau dia pakai surat kamu uji beda nanti kamu iyain aja. Jadi model 1, 2 iya, uji beda iya juga. Oh, iya, Pak, heeh. Ya, uji beda itu kan gampang, tinggal kamu udah masuk data IFIS kan tinggal di itu aja, tinggal diklik-klik aja kan. Gak ada Berarti masalah. kalau uji beda berarti nanti di bab 3-nya itu kemungkinan dirubah ya, Pak, kalau misalnya nanti minta uji beda ya, Pak? Bab 3 iya, bab 3 itu kan tinggal bab 3 1 2 kan enggak. Bab 3 Iya. itu eh, eh, ya itu untuk variasi itu variasi analisis saja. Jadi Mhm. uji beda itu dipakai untuk variasi analisis, itu nggak masuk dalam hipotesis. Jadi untuk Iya. melihat aja di luar itu. Misalnya dalam bab 3 itu diberitahu untuk melihat kedalaman analisis data, Mhm. analisis perbedaan dampak benih sama pandemi, maka Mhm. model 2 itu akan diuji juga untuk uji beda, bilang seperti itu. Oh, Ya, iya, iya, Pak. misalnya apakah beda dampak Bopo terhadap URA sebelum dan pada masa pandemi, gitu ya. Iya, iya, Pak. Uji minnya kan uji min nanti lihat juga apakah beda NPL dampak NPL terhadap URA Mhm. enggak, bukan itu, bukan dampak itu. Apakah beda efisiensi sebelum dan masa pandemi. Oh, Nah, iya, itu Pak. kalau uji beda. Apakah beda NPL sebelum pandemi selama atau masa pandemi? Apakah Mhm. beda LDR sebelum masa pandemi? Berapa beda SES sebelum pandemi? Jadi ada 4 ya. Iya, Pak. 5 sama ROA. ROA kamu uji juga. Iya. ROA, BOPO, NPL, LDR, SES uji.
Nah, nanti uji itu digunakan untuk mempertajam hasil analisis model regresi 2. Misalnya isi 2, misalnya hasil apa? Misal Bopo berdampak pada ROA. Itu kalau berdampak berarti apa artinya gitu ya. Jadi uji beda itu untuk mempertajam analisisnya sebenarnya, analisisnya. Iya, Pak. Nah, tapi kalau seandainya nanti tapi kamu jangan kamu sebutkan dulu ya, jangan sebutkan uji beda itu nanti ada menyerahkan iya aja, tapi kamu kasih tahu oh ya saya tambahkan aja Pak model 2 tetap uji beda tetap gitu ya. Iya, Pak. Untuk analisis lebih bagus analisisnya kan metodologi kamu beda sama yang lain ya, sama yang lain. Iya, Pak. Walaupun sederhana tapi menarik dan beda metodologinya itu aja. Ya. Iya, Pak. Ya. Pokoknya nanti kalau besok itu kalau mereka nyuruh data triwulan, oke aja. Kalau menyuruh uji beda, tambahan oke aja ya. Karena sebenarnya nggak ada kerja susah, kerja gampang semua itu ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Itu Pak. aja Aura ya harus kamu lihat besok itu. Ya. Jangan grogi ya, biasa aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak, deg-degan ada Pak tapi. Iya sih biasalah, jangan kamu saya sampai S3 masih didikan juga loh. S2 ujian tesis didikan, S3 ujian disertasi didikan, biasa itu ya. Biasa, tapi habis itu hilang lagi, biasa. S1 dulu saya bergemuruh dada saya waktu di S2 juga. Bukan main didikan, S3 lebih parah lagi itu. Iya, Pak. S3 itu parah, 7 orang uji dan di depan orang-orang lagi kan. Waktu sidang terbuka sampai 100 orang lebih yang hadiri itu. Jadi 100 orang lebih itu kan lebih didikan luar biasa lagi, mau jatuh aja saya kan. Iya, Pak. Jadi wajar lah, jadi apalagi S1 ya, S1 belum pengalaman. Saya aja udah pengalaman uji orang, udah pengalaman ujian S1 S2, udah pengalaman ngomong depan, tetap aja deg-degan saya, tetap aja. Iya, Pak. Udah wajar ya saja. Iya, kalau udah ujian hilang lagi semua, hilang lagi ya. Itu ya Aura ya. Ada lagi yang mau tanyakan Aura? Ada lagi mau tanyakan? Udah Pak, kira-kira gitu aja Pak. So saya mau situ aja Pak, bener gitu. Ya udah. Kalau udah kamu langsung istirahat tidur ya. Iya Pak. Maaf ya Pak mengganggu malam-malam ya Pak. Gak apa-apa, saya lupa tadi ya. Lupa. Iya Pak. Iya Pak. Makasih banyak ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya. Pak saya live ya Pak. Ya silakan.